masuk ya ke kamar mandi dan lain sebagainya, bisa jadi waktu startnya itu kita sadar. Tapi pada saat kita kencing, keluarnya air kencing itu siapa yang menggerakkan? Kita diberi kesadaran bangun tidak sakit, bangun melihat pasangan kita sehat, anak kita sehat, rumah tidak perampokan, tidak kecurian. Kita mungkin bisa buang air kecil, buang air besar. Apakah saat itu kita itu tersadarkan? Karena kalau orang itu sebagai orang abdi, abdinya Allah, ia menyadari bahwa begitu besarnya nikmat yang Allah berikan itu. Sehingga karena ia menyadari posisi nikmat Allah itu besar, maka ia mencoba untuk melakukan nikmat-nikmat itu untuk membangun kekhalifahan, nilai sosial. Jadi menurut saya bahwa kebangkitan itu harus dimunculkan dari kesadaran kita. Dan itu bisa kita lihat sebenarnya saudara-saudaraku di kelompok kita. Pada saat kita itu masuk itu, betapa kita senangnya kalau Prof. Imam itu menyapa kita. Betapa senangnya kalau Prof. Imam itu datang di kota kita. Betapa senangnya kalau kita itu ditunggu ya, dinteni sama Prof. Imam untuk ayo sharing kumpul. Karena apa? Menyadari posisi kita itu memang betul-betul membutuhkan Prof. Imam. Ya, membutuhkan Prof. Imam. Bahkan jangan-jangan anak-anaknya Prof. Imam ini banyak mimpinya Prof. Imam, Prof. Saking senengnya duwe Prof. Nah, begitu juga pada saat orang itu tersadarkan dirinya kepada Allah. Maka di kemana aja ia berjalan di situ, maka disitulah ia melihat wajah Allah. Maka orang yang tersadarkan dirinya sebagai seorang abdi, itu menjadikan ia itu selalu ingin memuaskan tuannya, menyenangkan Allah yang pemilik dan pemberi semua nikmat dan kenyamanan dan apa-apa yang saat ini kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kesadaran itu tidak bisa dibangun, maaf, dengan otak. Betul tidak bisa dibangun dengan otak. Allah itu sesuatu yang abstrak. Maka Allah itu akan lebih sempurna ditangkap oleh kolbu yang sifatnya abstrak. Kalau kita dekati dengan otak, maka kita nanti ada sekat-sekat yang membatasinya. Satu contoh, pada saat kita mulai ingat sama Allah, ya, kita terabaikan dalam waktu yang singkat dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Kita merasa butuh sesuatu itu untuk kita lakukan. Padahal kalau di dalam ilmu, indikator butuh keurgensian itu harus memiliki indikator. Apa benar kalau kita itu meninggalkan sesuatu itu berakibat fatal buat diri kita? Lalu pertanyaannya, kalau misalkan ini dirubah, ditinggal, atau ditunda, lalu resiko mana pada saat kita itu meninggalkan konektivitas antara diri kita dengan Allah? Semua yang kita dapatkan itu sangat membutuhkan konektivitas. Kita bisa dekat siapapun, termasuk dalam hal ini Prof. Imam, itu karena konektivitas. Sejauh mana kita membangun, ya, connecting yang ada pada diri kita. Maka konektivitas itu sesuatu yang sangat menunjukkan sejauh mana kondisi orang itu saat ini dan otaknya atau kolbunya itu posisi di mana.
Jadi sekali lagi saya mencoba menyimpulkan awal ya, meringkas awal bahwa kesadaran kita kepada Allah sebagai seorang hamba itu sangat menentukan semangat kita di dalam beribadah. Bahkan connecting kita itu menjadikan jalan kita selalu ingin mendekat, selalu ingin mendekat, selalu ingin mendekat. Dan sebenarnya pendekatan itu telah Allah perlihatkan di dunia ini. Ya, satu contoh. Saya selalu memberikan contoh, maaf kalau ada yang khilaf ya Prof ya di grup kita. Satu contoh, kita banyak mengenal hadis qudsi yang mengatakan, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi pertama adalah Allah mengatakan, barang siapa yang mendekat kepadaku, ya, satu langkah saja, maka Allah katakan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Bahkan banyak hal yang di situ dikatakan oleh Allah yang lebih rinci lagi di dalam hadis-hadis qudsi. Artinya apa? Pada waktu kita itu mendekat kepada Allah itu sehasta, itu apa? Selangkah, ya. Maka Allah mendekat kita itu lebih jauh lagi, lebih cepat lagi. Kita mendekat dengan Allah berjalan, maka Allah mendekati kita itu dengan berlari. Itu adalah sebuah proyeksi yang dimana begitu Allah itu Maha Rahman dan Rahimnya. Tapi ingat, jebakan kita itu ada pada otak. Karena saya selalu mengatakan bahwa kondisi otak itu sangat berhubungan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui. Tanpa itu, sekali lagi, tanpa sesuai dengan itu, maka biasanya kita tidak puas. Itu Allah ya. Sementara di dalam kehidupan kita banyak dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita ingin selalu dekat dengan seseorang. Kita ingin selalu dekat sama orang. Kadang-kadang orang itu berjalan satu langkah, justru kita yang lari mendekat. Sementara di dalam hadis qudsi itu dibalik. Padahal Allah itu pemilik diri kita. Tapi begitu bangganya Allah, begitu senangnya Allah, begitu ada orang memikirkan tentang Allah, zatnya, lalu memikirkan tentang namanya, mengurusi agamanya, ya, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, termasuk Prof. Imam, maka sebenarnya kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita pada saat melihat hambanya melakukan kebajikan. Allah mengatakan, wahai malaikatku, datanglah, temuilah si fulan itu, dekatilah si fulan itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang ia pikirkan. Lalu malaikat itu datang mendekat kepada si fulan tadi. Maka disitulah malaikat berkata, wahai si fulan, orang ini berpikir tentang ayat-ayatmu. Orang ini berpikir tentang hamba-hambamu untuk maju. Orang ini berpikir untuk bagaimana Islam itu bisa tinggi. Kata Allah, maka kabulkanlah. Malaikat kalau turun itu hanya dua, saudara-saudaraku. Mengamini dan memohonkan ampun. Jadi, saudara-saudaraku, pada saat kita melihat sosok-sosok unggulan, satu contoh, maaf ya, yang ada di hadapan kita, Prof. Imam, kita bisa melihat orang-orang yang betul-betul serius untuk keumatan sampai saat ini, yang benar loh ya, yang benar loh ya, menggabungkan antara nilai ilahiyah ya sama sunatullahnya,
insya Allah tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Ya, tidak ada. Karena apa? Allah yang menjamin. Jadi sebenarnya sosok Prof. Imam dalam hal ini itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Terutama dalam hal bagaimana Prof. Imam itu berusaha untuk menjadikan saudaranya semuslim ini sama-sama maju. Sama-sama bisa meninggikan kalimat Allah. Kalau Prof. Imam atau orang-orang yang seperti Prof. Imam itu hanya berpikir dirinya sendiri, maka di situ nilai kemaslahatan itu akan tertutup. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang kita harus berlatih tentang kolbu. Ya, jadi puasa ini berbicara kolbu, bukan berbicara otak. Ya, kita harus yakin nggak boleh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal bisa jadi kita bisa makan, bisa minum. Siapa yang tahu? Ibadah yang sangat spesial itu puasa. Dan yang berpeluang kecil riya itu puasa. Makanya di situ dikatakan kalau orang bisa melakukan sesuatu itu dengan benar, Allah yang menjamin pahala itu. Ya, Allah yang menjamin. Kalau yang lainnya sulit dilihat keikhlasannya atau berpeluang untuk riya. Sholat iso didelok wong, ngaji, ya, berbicara tentang ilmu. Tapi kalau sholat, kalau puasa tidak ada yang tahu. Kadang-kadang pasangan kita aja nggak tahu kalau kita puasa. Pada saat orang menyadari kedudukannya sebagai seorang yang lagi puasa, maka di situ ibaratnya kolbu seseorang itu langsung connecting dengan Allah. Langsung connecting. Makanya dikatakan dalam hadis, salah satu doa yang diijabah itu adalah orang yang saat berpuasa. Dari mulai berbuka hingga dari sahur sampai berbuka. Itu yang Allah katakan. Lalu yang berikutnya agar nanti banyak bisa tanya jawab. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa semangat untuk berpuasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surat Al-Qadar ayat yang keempat, di situ kalau kita tidak cermat memahami ayat itu, sebenarnya ayat itu adalah ayat yang diberikan oleh Allah untuk memberi solusi kepada kita kalau mau, bahasa saya ya, mau merevisi qadar takdir yang Allah sudah tulis sebelumnya. Ya. Itu ada di dalam bulan Ramadan. Di ayat yang keempat dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril itu tidak pernah-pernahnya turun setelah Rasulullah. Ya, terakhir ada yang menyebutkan saat ayat terakhir, ada yang menyebutkan waktu Rasulullah meninggal. Tidak pernah turun malaikat Jibril kecuali apa? Ramadan. Ramadan ini sangat spesial buat kita, apalagi kalau kita masih punya program-program di dalam kehidupan kita. Karena di 10 hari yang terakhir itu adalah 10 hari yang dimana kita akan dibuatkan catatan baru oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Bagaimana kita 11 bulan nanti ke depan, ya 11 bulan ke depan itu yang kita lalui. Makanya para ulama sering mengatakan, ulama-ulama dulu ya, para sahabat Rasulullah, seringkali menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang spesial karena apa? Ada tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amri.
Karena 1 bulan ini bisa menjadikan 11 bulannya itu menjadi lebih nyaman. Dan ini pernah seringkali saya uji cobakan pada saat saya sudah memahami ayat itu, terutama pada kasus-kasus berat, Prof. Jadi seperti contoh pasien saya yang betul-betul gila sampai telanjang, ya, orang-orang yang kanker otak, gagal ginjal, jantung, bahkan orang yang lagi punya persoalan dalam rumah tangga. Orang tua terhadap anak. Saya mencoba memanfaatkan momen yang lebih spesial di sini di Ramadan itu karena apa? Karena memang waktu ijabahnya Allah itu istilahnya itu peluangnya itu sangat tinggi sekali. Mulai dari sahur, ya, belum nanti saat qiyamul lail, belum lagi aktivitas yang lainnya, sodako dan lain sebagainya. Dan rata-rata, bahkan uniknya, saya pernah menemui itu kasus gila sama anak yang tiba-tiba, jadi sebelum Ramadan, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan itu, dari anak yang manis suka di masjid, tiba-tiba jadi anak yang berontak total. Nggak mau ke masjid, berontak ke orang tuanya, nongkrong terus, menghabiskan uang, motornya, dan lain sebagainya. Saya mencoba meyakinkan di situ bahwa Ramadan itu betul-betul bulan yang luar biasa. Yang unik, pada 10 hari terakhir, ya, sampai hari ke-7 terakhir itu masih belum nampak. Masih belum nampak. Artinya nampak yang diharapkan orang tuanya. Saya cuma mengatakan, kita harus yakin, Bu, kalau Ramadan ini betul-betul spesial untuk kita, dan jadikan diri Ibu betul-betul sebagai seorang abdi yang sangat membutuhkan Allah. Sampai-sampai kadang-kadang saya ke pasien itu juga saya bimbing cara berdoanya itu, Bro. Satu contoh aja. Misalkan kita ingin menumbuhkan kolbu kita sebagai seorang abdi, maka saya katakan sering-seringlah beristighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb, maafkanlah aku ya Allah. Jika selama kehidupanku ini, aku seringkali menyelesaikan sesuatu tanpa berpikir, tanpa mengingatmu ya Allah. Ya Allah, walaupun apa yang aku lakukan seringkali menuruti keinginanku ya Allah, tapi begitu rahman dan rahimnya Engkau ya Allah, sehingga Engkau tetap menjaga dan melindungi diriku maupun keluargaku ya Allah. Ya Allah, aku membutuhkan dirimu ya Allah dalam hidup ini. Aku membutuhkanmu ya Allah. Tidak ada yang mampu membimbingku kecuali Engkau ya Allah. Terutama dengan hidayahmu ya Allah. Karena kami itu tidak akan bisa melangkah ya Allah. Kami itu tidak akan bisa menggerakkan jariku ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan nikmat itu, hidayah itu, rahmat itu kepadaku ya Allah. Begitu kita munculkan terus kebutuhan kita kepada Allah, maka kolbu kita itu akan menjadi lembut. Termasuk ke anak-anak. Maafkanlah aku ya Allah. Aku tidak mampu membimbing anak-anakku ya Allah kalau Engkau tidak memberikan hidayah kepada aku ya Allah. Jadikanlah aku orang-orang atau orang tua yang lembut ya Allah. Yang mencerminkan bagian dari Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Sehingga anak-anakku merasa nyaman dan bahagia dengan kehadiran-Ku ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kolbu ini harus dihiasi dengan doa. Tanpa doa tidak akan bisa. Karena salah satu ibadah yang bisa merubah qada dan qadar Allah itu adalah doa. Doa adalah otak. Doa itu adalah
sebuah perwujudan kesadaran dan kemapanan orang menyadari akan posisi Allah, kedudukan kita, kenyataan hidup, dan apa yang akan kita lakukan. Itu doa. Makanya Rasulullah itu tidak pernah terlepas dari doa. Kalau orang zikir bisa gerambiang. Maksudnya gerambiang itu gini. Satu contoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iso nang lambe tok. Tapi kalau doa susah. Apalagi kalau kita terjemahkan seperti tadi. Susah. Jadi pada saat orang itu berdoa, kolbu itu, ini kolbu, orang membaca kalimat Allah, mengingat Allah itu memang buka. Kolbu itu buka. Tapi bukanya ini tidak sampai masuk menghidupkan kolbu kita, komponen kolbu kita. Makanya orang yang hanya di ujung kolbu ini, begitu ditarik, mengingat Allahnya, zikirnya, atau sholatnya, ia bisa berbicara hal-hal yang tidak diharapkan oleh Allah. Tapi kalau orang berdoa, mantap betul saudara-saudaraku. Mantap betul. Karena pada saat kita doa itu komponen kolbu itu bisa hidup. Apalagi kalau kita berdoa tentang orang tua kita. Sebagai syukur kita kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah kedua orang tuaku ya Allah. Karena selama hidup kami belum mampu ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Saat ini orang tua kami telah meninggal ya Allah. Dia sangat mengharapkan ya Allah kebaikan dan amal-amal soleh dari anak-anaknya ya Allah. Untuk itu aku berharap ya Allah, saat ini adalah saat yang paling tepat Engkau menjadikan aku anak yang soleh ya Allah. Agar aku bisa menyenangkan dan membahagiakan orang tuaku ya Allah. Agar orang tuaku berasa menikmati kebahagiaan walaupun ia di alam kubur ya Allah. Kalau kita terus mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, itulah wujud kita sebagai seorang abdi. Kita tidak akan mampu melakukan semuanya kecuali mohon pertolongan Allah. Disitulah komponen kolbu akan menjadi hidup. Dan pada saat itu andai kata ada orang yang mengajak kita berbuat yang khilaf, insya Allah kita tidak akan tertarik. Karena apa? Kolbu yang hidup itu ibaratnya embun pada otak kita. Otak kita yang tidak puas, otak kita yang meletup-letup, semuanya diredam oleh embun atau salju yang ada pada otak kita. Sehingga yang muncul adalah kebaikan-kebaikan yang memang itu cermin daripada karakter kolbu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada alasan kalau kita menyadari posisi kita sebagai seorang abdi, seorang hamba yang membutuhkan Allah untuk bermalas-malasan ibadah. Apalagi Ramadan dengan Quran surat Al-Qadar tadi, maka itu kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Lebih baik sebagai seorang individu, lebih baik sebagai seorang anak, lebih baik kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang profesional muslim dalam pekerjaan maupun agen sosial sebagai perwujudan kekhalifahan kita. Mungkin itu materi yang sederhana Bu kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengembangkan lewat pertanyaan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Dr. Nasir yang kami hormati. Matur nuwun sangat atas semua doa-doa yang indah. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilahkan untuk kita masih ada waktu sekitar 10 menit menjelang pukul 6 tepat. Monggo kami persilahkan sekiranya kita bisa spend waktu 8 menit untuk tanya jawab dan kami persilahkan mungkin Bapak Ibu bisa raise hand langsung menyampaikan pertanyaan kepada
Dokter Nasir. Baik, di sini ada Ibu Diah Liesmaya. Monggo Ibu, kami langsung beri kesempatan untuk bertanya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Gita. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya off cam karena sedang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Dr. Nasir, terima kasih. Saya meneteskan air mata pagi ini mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah, bagaimana kita dapat memelihara itu secara kontinu dan terus-menerus begitu Pak, agar kita tidak lupa yang tadi terakhir Bapak katakan tentang bagaimana kita dapat menghubungkan kolbu dengan otak kita supaya dapat terus-menerus mengalir begitu, dapat terus-menerus terembuni gitu otaknya. Supaya kadang memang kan hawa nafsu itu ya kadang memang saya pengennya lebih gitu. Apakah ini bukti ambisius atau bagaimana? Itu bagaimana kita bisa juga membedakan, oh ini sudah ambisius nih, gitu, harus berhenti nih. Nah, hal-hal seperti itu, kepekaan seperti itu, bagaimana melatihnya, Pak? Terima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kita gabung. Bu Elisante. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Saya kok gemetaran ya, Dokter Nasir. Jadi kalau pertanyaan saya gini, Dok. Yang berbicara di dalam ruang relung batin kita itu mana yang kolbu, mana yang taklif ya, Dok. Mana yang itu berasal dari otak kita. Dan mana sesungguhnya yang itu adalah kolbu, di mana kolbu itu hanya dihubungkan atau hanya dimiliki di alam syahadah, di alam kesaksian antara manusia dan Allah. Kalau pikir, kadang teman kita bisa menyangka kita. Misalkan kita itu kadang berbuat tidak sopan atau berbuat kurang benar. Itu kita memikirkan dengan logika kita bahwa itu seperti itu orang itu gitu. Tetapi kolbu ini kan dipahami bukan hati, tetapi memang itu alatnya Allah untuk terhubung selalu dengan manusia. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan ibunya tadi, bagaimana kita ini menjaga kolbu ini agar terus terhubung. Salah satu yang subhanallah, saya mengingat pertemuan sama Dokter Nasir, saya mengantarkan teman saya yang kanker dan tinggal tulang dan badan di dalamnya Dokter Nasir di Pandaan. Kalau panjenengan ingat itu tahun 2013. Saya jadi gemetaran dan gemetaran dan Masya Allah, subhanallah, betapa panjenengan itu mendalami kolbu, istilahnya mendalami masalah kolbu, sehingga akhirnya sumrambah juga, bertemu juga dengan insya Allah orang-orang dengan intensitas sambungan kolbu yang mungkin mirip atau kalau tidak bisa dibilang sama, karena menurut panjenengan tadi ada tingkatan-tingkatan seseorang menyambungkan kolbunya dengan Allah ini seberapa. Tapi ya itu Dok, sering kayak kita itu tadi teracuni oleh nafsu, teracuni oleh logika kita. Nah, ini bagaimana agar kolbu kita ini tetap murni dan tetap jernih gitu. Salah satu kawan menyampaikan, gak iso kolbu itu terus menerus baik kalau kamu ndak torikoh.
Ada teman yang menyampaikan seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ngapunten memang kita waktunya karena sampai pukul 6 tepat dan ini kita tersisa waktu 4 menit. Mohon maaf, pertanyaan hanya 2 saja dan mungkin selanjutnya bisa kita akan mengundang dalam satu waktu acara yang lebih panjang lagi dengan Dr. Nasir. Monggo Dr. Nasir, Sekarang kami aja. persilahkan. Nggak apa-apa. Iya. Nggih. Terima kasih Ibu Gita. Jadi perjalanan kolbu itu menjadi suram pada saat kita itu tidak mau keluar dari literatur lama. Ya. Jadi kolbu itu saya pernah bertemu seorang doktor di IAIN dan Universitas Pancasila. Beliau ngaji khusus sufi, ya, Ma'rifatullah itu 10 tahun. Waktu saya pertama kali mau memproklamirkan istilahnya konsep kolbu di dalam kolbu madani, saya mencoba mendatangi beberapa tokoh ilmuwan, terutama banyak di ITB, ya, sama di UI sama IAIN. Di situ beliau saya katakan bahwa sebenarnya kolbu itu kalau Allah yang menciptakan itu pasti sederhana. Allah itu nggak kepin ribet. Karena apa? Allah itu maha kuasa. Orang yang membuat sistem ribet itu karena ia itu tidak mampu. Ya, kolbu itu milik Allah. Dan ini jaminan Allah ada di dalam kepemilikan kolbu itu. Maka cara pendekatannya itu sangat sederhana. Saya kemarin di Surabaya di masjid depan Universitas Muhammadiyah Surabaya juga dikasih pertanyaan yang sama karena jamaah di situ sepuh-sepuh. Saya bilang pendekatan kolbu itu gampang. Yang pertama satu, sadarkan diri kita itu sebagai seorang hamba. Jangan khalifah dulu. Ya. Seorang hamba dulu. Karena pada saat orang itu sebagai seorang hamba, ia akan menyadari kedudukannya dan ia menyadari kedudukan Allah itu mutlak pada dirinya. Makanya di situ dikatakan, saya katakan di dalam sebuah kajian, banyak kajian tentang kolbu, maka yang paling penting itu posisi tadi. Kalau kita menyadari posisi sebagai seorang hamba, maka yang sering muncul dalam mulut kita, dalam aktivitas kita, itu adalah apa? Kerendahan hati untuk selalu mohon sama Allah. Kita satu hari mohon maafnya, mohon ampunnya sama Allah yang sadar loh ya. Bukan hanya astagfirullah, astagfirullah ya. Itu kira-kira berapa kali? Kalau istighfar, ya, permohonan ampun itu tidak kita sadari, nanti tidak ada Allah memberikan hidayah, sehingga apa? Kolbu kita itu nanti bisa membimbing otak kita untuk melakukan kesadaran untuk setiap langkahnya itu untuk memohon pertolongan sama Allah. Di dalam kajian sering sekali saya membuat pelatihan, ini maaf agak sedikit lebih dari 6 menit ya, pukul 6. Selain istighfar, maka yang kedua, sering-seringlah berdendang dalam bentuk doa atas apa-apa keinginan kita kepada Allah. Keinginan kita di dalam kehidupan kita. Saya sering mengatakan bahwa misi kita sebagai seorang hamba itu adalah mewujudkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disitulah kita berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kemampuan di dalam hidup ini, Ya Allah. Hanya menuhankan, hanya bergantung kepadamu, Ya Allah. Jangan kau jadikan diriku, Ya Allah, terabaikan dari perhatianku kepadamu, Ya Allah. Karena memang dalam hidup ini aku ingin, Ya Allah, untuk melaksanakan kalimahmu, La ilaha illallah. Dan aku ingin, Ya Allah, menjadi seorang
Seorang hamba yang hanya mencontoh Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu menggerakkan itu kecuali Engkau, ya Allah. Kalau kita berdoa, kalau kita memohon terus, itu adalah hak Allah, kewajiban Allah sekaligus. Untuk menjadikan kolbu kita itu betul-betul hidup. Dan kalau kolbu itu hidup, saudara-saudaraku, jangan difahami dengan otak. Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau memang besarnya dari otak, maka di saat itu ada Imperium Romawi dan Persia. Imperium yang dibesarkan dengan otak. Kalau saat itu Islam itu memang harus besar dengan otak, maka harusnya Rasulullah mengutus orang-orang untuk belajar di Imperium Romawi dan Persia. Tapi apa yang dilakukan? Mengaji, melaksanakan, mengaji, melaksanakan, selalu menyandangkan connectingnya kepada Allah, selalu memohon untuk bimbingan Allah. Pada saat Allah membuat format kolbu kita sesuai format Allah, maka tidak ada satupun dalam kehidupan kita itu tidak bisa diselesaikan. Karena kolbu itu adalah sistem ilahiyah yang akan membimbing otak kita untuk bekerja lebih efektif. Tanpa kita masuk di dunia itu, kita seringkali masih mengira-ngira. Apa mungkin kita hidup tanpa otak? Bukan, saya katakan bukan kita meninggalkan otak. Tapi kita harus awali semuanya itu dengan kolbu. Kolbu yang mencerminkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita mewujudkan, mempertahankan itu adalah dengan banyak kesadaran kita sebagai seorang hamba, kita banyak berdoa, terutama diawali. Ya, jadi itu Bu. Sebenarnya kita nggak harus ikut torikot. Bahkan torikot itu sendiri, kalau kita dekati, maaf ya, ini yang saya pelajari puluhan tahun, orang torikot, ya. Orang sufistik itu malah terlihat dia itu meninggalkan apa yang seharusnya tidak ditinggalkan. Satu contoh, kadang bojone ditinggal hanya untuk menyendiri, ya, asik dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Bahkan punya orang tua tidak dijadikan sebagai jalan untuk ke surga. Kadang kehidupannya morat-marit dan lain sebagainya. Itu saya katakan pada mereka, itu cara yang keliru. Karena apa? Dalam pendekatan kolbunya itu dia masih pakai otak, akal-akalan, ya. Padahal sebenarnya kita tuh gampang masuk di dalam kolbu itu gampang. Sadari kita sebagai seorang hamba, banyak taubat. Setiap langkah mohon sama Allah. Sekali lagi bukan automatical, ya. Sekali lagi bukan automatical. Satu contoh, ya, bukan automatical. Misalkan kita keluar rumah. Kan bismillahirrahmanirrahim. Konsep ridho yang saya pahami, tidak saja startnya betul, tapi perjalanannya ini sesuai nggak dengan aturan Allah? Ingat nggak dengan Allah? Maka ujungnya itu akan dapat ridho. Kalau orang yang betul-betul menjaga kolbunya, pada saat ia keluar, selain ia membaca doa yang diajarkan Rasulullah, ia tambahkan sesuatu kepentingan. Ya Allah, saya tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu itu, ya Allah, kalau tidak Engkau bantu, ya Allah. Ya Allah, jagalah aku, ya Allah. Jagalah istri dan anak-anakku dan semua amanah yang Kau berikan kepadaku. Begitu juga nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan, ya Allah, semua itu menjadi hancur, menjadi turun, menjadi berkurang, ya Allah. Tapi maksimalkanlah, ya Allah, semua itu, ya Allah. Kemaksimalan yang menjadikan syukurku kepadamu, ya Allah. Kenikmatan yang menjadikan aku lebih mencintaimu, ya Allah. Itu akan berbeda, saudara-saudaraku. Ya, akan berbeda. Rasulullah itu tidak, kalau bahasa saya, maaf ya kalau keliru. Rasulullah itu kebanyakan pas tidak berdoa itu pada saat beliau itu aktif interaksi kayak gini. Coba aja buka hadis-hadis.
Begitu beliau tidak aktif bicara, beliau langsung berpikir lagi, berdoa lagi. Itu gaya orang Muslim. Karakter itulah yang tidak muncul sampai detik ini. Makanya kita itu tidak jauh berbeda dengan orang non-Muslim. Karena apa? Non-Muslim itu menggunakan otak. Coba cara bekerjanya kadang-kadang kita kalah. Ya, kalau kita ke mall, kira-kira podo pecicilan enggak? Podo nengok kanan, nengok. Tidak bisa khusyuk, tenang. Ya, menghadapi anak, menghadapi pasangan, menghadapi orang tua, menghadapi rezeki yang sudah kita dapatkan. Lalu pertanyaannya, apa bedanya? Selama ini kita sebagai seorang mukmin yang kepingin menjadi orang yang takwa itu dengan orang yang non. Dan semuanya itu bisa dijawab dari kolbu yang hidup. Terima kasih. Minta maaf. Kalau ada yang belum puas, ya WA aja. Insya Allah nanti kita bisa jawab. Mohon maaf Prof jika ada yang khilaf. Dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat Dr. Nasir, dan mohon maaf waktu juga menunjukkan 8 menit, dan mungkin kita bisa menyambungnya harus dengan waktu lebih panjang lagi karena kita masih haus sepertinya dengan manajemen kolbu yang akan diberikan oleh Dr. Nasir. Dan alhamdulillah tadi Dr. Nasir bisa memberikan kesempatan untuk langsung ber-WA dengan beliau. Gitu ya, Dokter. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, lebih 8 menit dari waktu yang kita targetkan, dan saya mohon maaf, saya akan menyampaikan dalam secepat mungkin konklusi pada pagi ini bahwa kebangkitan dalam beribadah yang telah disampaikan oleh Dr. Nasir itu diawali dengan dasar posisi seorang hamba dengan kalimat la ilaha illallahnya akan membuat kebutuhan kita akan Allah itu menjadi lebih tinggi, sehingga ini akan mengasah kecerdasan kolbu, yaitu kesadaran orang untuk menjadi abdi Allah dan bergerak selalu menjadi abdi Allah, dan ini akan memunculkan syukur nikmat sehingga bisa membantu tugas-tugas khilafiyah kita di dunia ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan di muka bumi ini, kesadaran dalam kita menghamba ini akan selalu membuat kita berbuat yang terbaik dalam beribadah dan menghamba. Sehingga dan dalam kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita semua mengasah kolbu kita untuk ikhlas, karena kita yakin bahwa puasa adalah ibadah yang sangat terjaga keikhlasannya, sehingga ini akan mengasah connecting kita kepada Allah. Dan di bulan Ramadan kita pula ini, dari materi Dr. Nasir mengajak kita untuk selalu lebih banyak dan berdoa, karena dengan doa akan bisa membuat 11 bulan berikutnya dalam hidup kita ini menjadi kodok-kodar yang akan lebih baik dalam kehidupan kita. Dan matur nuwun Dr. Nasir atas semua doa-doa indah yang telah diajarkan kepada kita semua, manajemen kolbu yang harus kita jaga, dan kita semua tadi bisa mendapatkan tips-tips singkat, ya. Kursus kilat sepertinya, kayaknya butuh kursus-kursus lebih lanjut ini Dokter, karena memang kita harus menjaga kolbu kita, khususnya di Aero Society ini. Alhamdulillah kolbu-kolbu kita ini bisa selalu terjaga Dokter dengan keikhlasan teman-teman seperti itu. Dan demikian manajemen kolbu yang telah disampaikan Dr. Nasir. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga kita semua mendapatkan berkah hidayah pada pagi hari ini. Mapara kita yang begitu berkah. Terima kasih kepada seluruh panitia yang begitu rapi, begitu semangat, selalu semangat di setiap harinya menghadirkan Mapara, selalu bekerja keras dengan Mapara yang selalu berkah dan membuat kita semua, khususnya di Aero Society ini lebih baik dan
mulai selalu streaming dokter di seluruh Nusantara, sehingga begitu banyak di luar Aero Society yang harapannya bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmu, dan semoga manajemen Kolbu Dr. Nasir ini juga saya yakin pasti menginspirasi seluruh Nusantara karena sudah di-streamingkan oleh para santriwati dan santriwati kita, khususnya yang banyak untuk men-streaming ke seluruh Nusantara. Baik, demikian mapara kita pagi ini. Matur nuwun atas rawuhnya Dr. Muhammad Nasir selaku narasumber, dan Prof. Imam Robandi yang selalu menginspirasi kita. Matur nuwun Prof. Selalu ditunggu memang kehadirannya di tiap pagi. Jadi kalau nggak mapara tanpa Prof. Imam itu, kita memang benar kata Dr. Nasir selalu menunggu-nunggu juga gitu. Dan matur nuwun Bapak Ibu semua, mohon maaf lebih 10 menit dari waktu kita. Marilah kita akhiri mapara pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup selaku pembicara mapara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dokter. Matur nuwun Prof. Imam. Terima kasih. Masih bisa berlanjut ya Dok. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Jayapura, menyimak saja karena di dalam kelas ini. Tapi ilmunya ya. Dan benar-benar bisa menjawabnya ini. Terima kasih lagi. Lanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan monggo dari akan Dr. Nasir untuk di Prof. Imam G. Dari akan kita monggo. Imam kita matur nuwun sangat Bu kita. Sudah mengantarkan acara dengan keren. Matur nuwun Ibu. Maaf kali ini saya tidak bisa berpantun-pantun ini. Enggak usah berpantun-pantun, karena materinya padat sekali. Iya. Dan mengena di hati saya, bukan satunya yang menangis ternyata. Luar biasa, air mata terus menetes. Iya. Bisa dibendung. Nah, bebas, Zoom bebas. Ayo, saya bebas. Bebasnya apa? di sini. Langsung masuk.